Belum lagi kita berbicara tentang akhlaknya, berbicara tentang perangainya, berbicara tentang budi pekertinya. Ini juga luar biasa. Karena memang sudah menjadi keharusan sebagai uswah. Seperti tadi yang ayat yang sering kita bacakan, sering kita dengarkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk paket komplit. Ada kan orang bentuk fisiknya, mukanya ganteng, wajahnya ganteng. Kalau perempuan mungkin kita bilangnya cantik, ya kan? Tapi perangainya tidak cantik, banyak yang begitu. Atau sebaliknya, bentuk fisiknya kurang bagus, tapi akhlak dan perangainya bagus. Ada yang begitu manusia. Tetapi baginda Rasulullah SAW mau ditinjau dari aspek apapun juga, dia tetap menjadi uswah hasanah. Apalagi sekarang nih, lagi musim. Sekarang musim apa, Bu? Musim kawin. Itu berarti yang sering kondangan tuh. Lagi ini jangan-jangan pikirannya di sini nih mikirin kondangan bae nih. Iya, musim kawin juga, orang kondangan banyak. Kan lagi musim juga sekarang. Orang musim kawin, musim kondangan. Satu. Musim apa lagi? Kekeringan. Kenapa musim kekeringan? Kenapa? Kok kemarau begitu panjang, udara semakin hari semakin panas. Kalau teori lingkungan ya Bu, itu terjadi namanya global warming. Berat gak lo? Global warming. Tahu nggak global warming? Pemanasan global. Pemanasan global ini salah satu penyebabnya. Ini karena ibu-ibu atau kita semuanya sering pakai parfum. Ada yang pada pakai parfum nggak nih? Oke ya. Saya nggak sempet tadi habis mandi buru-buru, tapi tetap wangi lah. Kalau nggak percaya, cium ketek saya, wangi. Katanya penyebabnya itu salah satunya gitu. Jadi parfum minyak wangi yang disemprot-semprot itu ada aerosolnya. Itu salah satu penyebab bocornya ozon. Lalu ozon itu adalah lapisan bumi. Jadi kalau lapisan bumi itu sinar matahari itu disaring nama lapisan ozon. Nah sekarang katanya ozon itu pada bolong. Karena bolong sehingga sinar matahari itu langsung ke bumi gitu. Jadi panasnya ini jadi luar biasa. Itu salah satu penyebabnya. Nah dengan bocornya ozon ditambah lagi produksi oksigen di bumi ini semakin hari semakin berkurang. Yang bisa memproduksi oksigen itu apa, Bu? Di dalam lingkungan kita, pohonan, ya. Dulu kan pohonan di kita banyak. Sekarang jadi perumahan, jadi jalan, bahkan lamporan aja. Lamporan tadi kan lamporan apa? Bukan laporan ke nanti. Laporan yang buat lapangan itu buat jemur gabah dulu gitu ya. Sekarang kan udah nggak ada juga. Ada pun udah di plur, di semen, segala macam ya kan gitu. Nah ini menyebabkan kemudian pohonan juga berkurang dan banyaklah pohonan-pohonan berkurang sehingga produksi oksigen yang semakin hari semakin berkurang sehingga semakin hari semakin panas.
Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda di dalam Al-Qur'an, "Dzahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan baik itu di lautan, di daratan maupun di alam semesta ini karena ulah manusia itu sendiri. Jadi ujung-ujungnya gara-garanya kita juga sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan cukup untuk kita. Jadi ketika alam semesta ini, ketika bumi ini diciptakan, itu udah cukup untuk memberikan kehidupan bagi seluruh umat manusia yang ada ini. Jadi kalau sekarang kita kekurangan air, sebenarnya kalau berdasarkan kepada ayat tadi, sebenarnya itu ulah kita juga, ulah manusia juga. Nah, jadi mulai sekarang mudah-mudahan dalam peringatan Maulid ini membangun kesadaran kita. Kalau tadi yang disampaikan itu kan hubungan hablum minallah tadi semua tuh, ya kan? Kita zikir, kita berdoa, sholat dan lain sebagainya. Ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut namanya hablum minallah. Nah, sekarang tinggal hablum minannas. Kita perbaiki kondisi kita. Salah satunya ya sekarang tuh ada tanah kosong, kita nanam pohon aja. Ini nanti ketika itu tumbuh baik, dia memproduksi oksigen. Nah, kalau oksigen tumbuh itu kan insya Allah kalau ini dikerjakan secara bersama-sama, ini juga akan memperbaiki kondisi kita, gitu ya. Jadi udaranya akan semakin segar. Jadi ketika kita mendapatkan tadi ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yuk melalui peringatan Maulid ini kita bangun kesadaran kita secara bersama-sama. Mari kita jaga lingkungan kita, ya terutama tadi kita perbaiki kondisi lingkungan dengan menanam pohon. Saya mau tanya, Bu, air itu semakin hari ini kita kekeringan itu karena airnya berkurang atau bagaimana ya? Jumlah airnya berkurang apa enggak? Jumlah airnya berkurang. Lah kalau gitu Allah nggak bisa merencanakan dong. Allah tadi kita bilang Allah menciptakan ini udah siap semuanya untuk sekian miliar manusia, sekian miliar hewan, sekian miliar tumbuhan. Airnya itu udah dicukupin sama Allah. Karena Allah itu sebaik-baik perencana. Emang yang merencanakan pemerintah atau Pemda? Merencanakan bisa gagal, bisa tidak tepat. Orang yang ada 1000 misalnya kan cukup hanya untuk 500. Ya manusia wajar karena banyak orang. Tapi kalau Allah merencanakan itu nggak mungkin. Pasti yang direncanakan Allah itu sudah cukup. Nah, oleh karena itu kalau kita baca teori dalam buku-buku lingkungan hidup atau kita belajar buku biologi misalnya, ternyata jumlah air itu dari dulu sampai nanti hari kiamat itu nggak berkurang, nggak nambah. Jadi Allah sudah takar kebutuhannya itu sendiri. Nah, pertanyaan kok di sekarang kita udah kurang air ya? Ngapa ya? Nah, ini. Jadi ada siklus air namanya tuh ya. Air itu kan jumlahnya sama, cuma bentuknya yang bisa berubah-ubah. Coba sebutin, ada air apa aja? Air asin, air laut, air sumur, air kencing. Loh, iya masuk itu kategori air juga. Kita minum, keluar menjadi air kencing, kita buang ke selokan, lari ke laut, jadi lagi nanti muak
awan, turun hujan, garis subur, diminum lagi dan seterusnya. Itu namanya siklus. Siklusnya alami sejak itu. Makanya air itu nggak berkurang loh. Dari dulu sampai kiamat itu jumlahnya tetap sama. Cuma bisa jadi bentuk dan tempatnya yang berbeda. Kalau dulu air hujan banyak pohon, nyerap, lari ke sumur. Benar nggak? Kalau sekarang hujan, sono sini udah diaspal, diplur semua rumah, terus langsung ke sungai, langsung ke laut. Jadi cuma beda tempatnya doang. Sebenarnya Allah sudah menciptakan dan menjadikan jumlah air sama. Ya, jadi yang menyebabkan sekarang kekeringan itu sebenarnya kita juga, ya kan? Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perbaiki hablum minan nas kita. Hubungan antar manusia kita ini termasuk tentunya mari sama-sama kita peduli terhadap lingkungan kita. Soalnya kalau ibu-ibu udah bergerak nih, jangankan nanam pohon, jangankan menjaga lingkungan, ya kan? Pemilu aja atau pilpres aja, kalau mama ibu udah bergerak, pokoknya udah mantap lah. Di dalam surah At-Taubah. Ini terkait dengan kepemimpinan nih, karena dari amin-amin aja saya jadi agak terpancing lah untuk sedikit ngomong masalah kepemimpinan ini. Oh, dengerin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini udah tahu gitu. Udah hafal gitu. Ayat ini sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi yang namanya rasul itu bukan dari mana-mana. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang, telah diutus seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala min anfusikum. Dari kalangan kaummu sendiri. Jadi bukan orang mana-mana. Rasul itu diutus dari kalangan yang bangsa Arab pada waktu itu. Kenapa? Karena kalau orang dari mana-mana nggak ngerti permasalahan yang terjadi, nggak ngerti adat istiadat kaum Quraisy pada waktu itu, maka Allah pun ketika mengutus seorang rasul pasti diutus dari kalangannya sendiri. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari bangsa apa? Dari lingkungan atau masyarakat yang mana? Yang kita sebut dari Bani Quraisy. Kemudian Bani Israel juga sama. Rasul-rasul Bani Israel itu semua diutus dari kalangan mereka sendiri. Ini artinya bahwa Allah ingin menyampaikan kepada kita. Jadi seorang pemimpin itu harus hadir dari kalangannya sendiri. Jangan sampai orang Islam memilih pemimpin yang bukan dari kalangannya sendiri. Padahal Allah tadi mencontohkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu yang pertama. Ya kalau bahasa orang kampung kita mah, kalau pemimpin itu harus dari orang kita lah, jangan jadi orang lain. Jadi min anfusikum. Yang kedua, berdasarkan ayat ini adalah azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang kedua itu harus bisa merasakan, harus bisa paham dengan kondisi dan penderitaan masyarakatnya. Makanya Rasul itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat paham dan sangat mengerti kebutuhan umatnya.
Dan yang terakhir itu adalah Raufur Rahim. Harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Harus ada kasih sayang. Nah, ini barangkali pesan saya yang terakhir sebagai ketua yayasan At-Taqwa Wonosoga dan yang membawanya, salah satunya majelis taklim kita ini berpesan. Nanti jangan sampai ketika kita memilih pemimpin ini jadi patokan. Jadi surah At-Taubah ayat 112. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi 3 tadi. Kalangan sendiri, kemudian harus sayang, terus juga memberikan kasih sayang kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Kan banyak pemimpin yang pada akhirnya dia tidak memberikan perhatian yang penuh kepada rakyatnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi poin-poin ini mudah-mudahan ini sebagai tausiah saya sebagai ketua yayasan ini kepada ibu-ibu, khususnya ini kan semuanya kan warga atau keluarga besar daripada yayasan kita At-Taqwa Wonosoga. Ini saja, mohon maaf bila yang saya sampaikan ini terlalu berat, terlalu serius. Karena saya masuk ibu-ibu stres juga nih. Ibu-ibu mulut mau apa nih kan? Tapi insya Allah semuanya itu ya, itu semuanya dalam rangka untuk mewujudkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pesan-pesan yang sampaikan itu adalah pesan-pesan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat diri saya dan buat kita semuanya. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.